Infinite Battlefield, 10 times the points. Medan perang tak terbatas, 10 kali lipat poinnya. Bab 39 Seni bela dirimu tak, pelajari pedang Ki. Su yang dapat mempercayai Tang Huiyue. Bagaimanapun, dia adalah orang tersayang di dunia ini. Setelah ditemukan olehnya, Su yang sangat santai, setidaknya dia tidak harus bersembunyi di sini mulai sekarang. Mari kita saling memperhatikan, kata Tang Huiyue. Su yang mengangguk. Melihat nama panggilan forumnya, Su yang merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Penuai hantu? Ya, level 10 kedua setelah kamu adalah aku. Oh. Selain terkejut, Su yang tidak terlalu memikirkannya. Tapi untuk menonjol dari 7 miliar ras, dia juga harus memiliki bakat luar biasa. Setelah Tang Huiyue pergi perlahan, Su yang akhirnya memilah penghasilannya. Selain 1 penyangga level A dan 9 penyangga level C di ruang sistem. Ada juga 4 kartu cashback, 2 gulungan poin, dan 1 gulungan mantra super terlarang. Hal-hal juga tidak terlalu terlihat. Lalu ada tambahan gelar jinis hebat. Jinis hebat, poin yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan umum. Berkurang setengahnya. Efeknya cukup kuat. Namun, seorang pemain hanya dapat memakai 1 gelar pada satu waktu, jadi gunakan gelar ini saat Anda ingin meningkatkan keterampilan umum Anda. Kamu masih bisa memakai Great Herald sekarang. Saat ini, dunia luar meledak lagi. Pengumuman dunia belakangannya akan mengejutkan mereka, begitu banyak untuk dibicarakan. Tapi pengumuman dunia yang disebabkan oleh Dewa Hantu berbeda. Untuk mengatakan siapa pemain terkuat sekarang, tidak ada yang yakin. Tetapi jika Anda ingin mengatakan siapa pemain paling terkenal sekarang, setiap pemain tahu bahwa dia adalah Dewa Hantu. Di forum, sebuah postingan dengan cepat mencapai daftar teratas saat ini. Masalah menyegel Dewa Hantu tidak bisa lagi ditunda. Poster, Yan Huohuo. Seperti yang kita semua tahu, tanah tanpa batas adalah tempat di mana yang kuat menjadi lebih kuat. Pernahkah Anda memikirkannya, Dewa Hantu mencapai level 10 pada hari kedua? Sejak saat itu, jumlah orang yang disegel olehnya telah terbukti lebih dari 800, dan jumlah sebenarnya pasti lebih dari itu. Menurut Anda, level apa dia sekarang? Di hari kedua, dia mendapat kotak harta karun tertinggi, yang disebut tingkat tertinggi oleh Nabi. Kita tidak tahu barang apa yang dibuka, tapi setidaknya ada. Yang level S. Dia memiliki keadaan bahwa semakin banyak segel yang dia miliki, semakin dia akan bertambah. Sekarang ada satu lagi skill level SSS. Saya ingin bertanya kepada semua orang, apakah Anda benar-benar mempertimbangkan kekuatannya saat ini dengan serius? Bisakah Anda mengejar kecepatan yang dia tunjukkan dalam video langsung hari ini? Atau apakah Anda selalu berada di kesan level 10? Pikirkan dia hanya sedikit lebih baik daripada rata-rata level 10? Setelah mengatakan begitu banyak, saya sangat berharap semua orang tidak akan mengabaikannya sepanjang waktu. Jumlah tampilan postingan dengan cepat mencapai 2 miliar, dan ada banyak komentar di bawah. Segera, di bawah pengaruh postingan ini, sebuah postingan bernama Operasi Berburu Dewa melompat dan menggantikannya sebagai daftar teratas. Posting ini adalah posting untuk mendaftar untuk berpartisipasi dalam pengepungan Dewa Hantu. Hanya dalam 1 menit, lebih dari 1 juta orang mendaftar. Dan angka itu semakin cepat. Cong-cong, pergi dan hancurkan dia bersama. Ada begitu banyak orang begitu cepat, sepertinya semua orang ingin menyegelnya. Hei, rasanya tidak bisa diandalkan dengan begitu banyak orang. Apakah banyak orang memesannya untuk bersenang-senang? Ketika jumlah pelamar melonjak hingga 100 juta, banyak orang menyadari bahwa itu malah menjadi lelucon. Lupakan saja, itu sama sekali tidak bisa diandalkan. Begitu banyak orang berkumpul bersama, mungkin mereka saling bertarung sebelum menemukan siapapun. Di sekitar Dewa Hantu, forumnya penuh dengan angin dan awan. Dan pesta suyang. Tapi di tempat misterius. 3 menit yang lalu, dia menggunakan skill Endless Challenge. Setelah memilih pendekar pedang sebagai target tantangan, dia mulai bertarung dengan pendekar pedang itu. Pendekar pedang ini dibuat berdasarkan prototipenya dan terlihat persis seperti dia. Perbedaannya adalah pendekar pedang itu mengenakan setelan hitam dan memegang pedang besi ramping di tangannya. Dia gagal 9 kali berturut-turut, dan dia bahkan tidak menyentuh pakaian pendekar pedang itu.
Dia mengerti mengapa ini adalah ilusi keputusasaan. Karena musuh tidak hanya memiliki semua atribut yang lebih tinggi darinya, tetapi juga memiliki berbagai keterampilan misterius dan tidak dapat diprediksi. Tantangan ke-10. Keduanya berdiri terpisah 100 meter. Pendekar pedang itu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menebas ke depan, hanya untuk melihat aura pedang besar setinggi lebih dari 50 meter datang dengan cepat. Hehe, aku tidak akan bersembunyi kali ini. Su yang juga mengangkat tangannya, dan dengan cara yang sama menebas energi pedang biru. Meski tingginya hanya lebih dari 10 meter, Su yang sangat puas. Karena dia bisa memancarkan energi pedang tanpa skill sekarang. Seni bela diri mutlak, SSS, Anda dapat dengan mudah mempelajari berbagai metode pertempuran fisik, dan dengan peningkatan kemahiran, kekuatan dapat menjadi semakin kuat. Di permukaan memang terlihat seperti ini, tapi nyatanya sudah sangat bagus. Contohnya adalah Universitas Guangmingseng yang telah menguasai energi pedang. Setelah energi pedang di kedua sisi dinetralkan, energi pedang lawan masih memiliki banyak kekuatan untuk maju, jadi Su yang mengelak untuk menghindar. 0,1 detik. Otak menyiagakan sisi kanan, dan Su yang segera mengelak ke kiri. 0,11 detik. Sosok pendekar pedang itu tiba-tiba muncul di sana, dan pedang itu menusuk langsung ke tanah. Su yang mengayunkan pedangnya untuk memotong, dan tubuh pendekar pedang itu langsung berubah menjadi kepulan asap, dan ketika dia muncul kembali, dia berubah menjadi dua. Satu tusukan kiri dan kanan pada Su Yang. Su yang bergerak di belakang mereka dalam sekejap, menghindari serangan itu dan pada saat yang sama mengayunkan energi pedang. Dengan kelincahan 2 kali lipat dari Su Yang, seorang pendekar pedang melompat ke udara, berbalik 360 derajat dan menyerang dengan pedangnya. Klon lainnya berbalik dan terus menusuknya lurus. Teleportasi ke jarak yang lebih jauh lagi, dan begitu orang itu tiba, tangan akan secara otomatis mengayunkan energi pedang untuk menangkal energi pedang yang datang. Mengandalkan pandangan jauh ke depan dan kecepatan cahayanya, Su yang mampu menyelamatkan dirinya dari bahaya setiap saat. Kadang-kadang setelah energi pedang bertabrakan, sisa kekuatan energi pedang lawan akan melukainya secara serius. Tetapi karena percobaan tak terkalahkan, ada juga hadiah untuk meningkatkan ketahanan fisik. Bertarung melawan orang yang begitu kuat sangat meningkatkan kemampuan tempur Su yang sebenarnya. Hanya butuh beberapa menit baginya untuk dibunuh dalam waktu 3 detik pada awalnya, dan sekarang dia memiliki kekuatan untuk melawan. Selama periode ini, level atribut tidak berubah, tetapi kemampuan bertarung yang sebenarnya, kemampuan menghindar, telah meningkat secara signifikan. Dan hanya ada satu faktor yang memungkinkannya untuk berkembang pesat, kepercayaan pada keterampilan. Foresigit memberi pertanda ketika dia terbunuh di game pertama, tapi dia ragu-ragu, jadi dia mati. Dalam setiap pertandingan berikutnya, Foresigit dengan patuh memberi pertanda. Dan tidak sampai Su yang tidak punya otak untuk percaya bahwa dia berhasil menghindari serangan lawan untuk pertama kalinya. Ini adalah prinsip yang sama dengan mempekerjakan orang tanpa keraguan, meragukan orang tanpa menggunakan mereka. Jika Anda tidak percaya pada keterampilan, mengapa mempelajarinya? Ketika waktu mempersenjatai hanyalah menit terakhir, Su yang langsung menarik diri dari mempersenjatai dan meninggalkan ilusi keputusasaan. Dia memiliki setidaknya 1 menit untuk mempersenjatai diri untuk berjaga-jaga. Kembali ke ruangan yang sudah dikenalnya, Su yang merasa sedikit lelah. Wajar jika mereka bertarung terus-menerus selama 9 menit dengan konsentrasi tinggi. Selain itu, atribut mentalnya memang tidak tinggi. Masih hanya 20 poin.